Ya, candaan gubernur konten. Julukan dari Gubernur Kaltim kepada Gubernur Jawa Barat ini merujuk pada Deddy Mulyadi yang aktif membuat konten di YouTube dan Instagram terkait kegiatan serta isu-isu di Jawa Barat. Bagaimana tidak, sederet konten yang ia buat bersama timnya viral. Tapi, apakah ini merupakan tren positif? Dari konten-konten tersebut, beberapa di antaranya yang mencuri perhatian berbagai pihak adalah larangan sekolah melakukan wisuda dan studi tour. Hal ini berangkat dari arahan sekolah untuk menghindari kegiatan di luar tugas pokok atau kewajiban utama sekolah yang memberatkan orang tua siswa. Terkait kebijakan tersebut, salah satu yang viral adalah perdebatan dirinya dengan seorang pelajar. Adil nih ya Pak, semua murid itu dia bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Membebani nggak? Ya membebani. Ya bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak, kan ada juga lulusan yang cuma bisa sampai SD, SMP, Oke. SMA. Ya Pet, kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, perpisahan atau wisuda sekolah boleh saja dilakukan, asal tak membebani orang tua. Selanjutnya, mengadakan program pembinaan siswa di barak militer, di mana siswa bermasalah akan dikirim ke barak militer milik TNI untuk mendapat pembinaan karakter. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah tidak selesai. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Satu masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer. Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Namun kebijakan ini menuai kritik karena dianggap terlalu keras dan tak sesuai dengan pendekatan pendidikan yang humanis. Ini harus dilihat lebih utuh ya problemnya, dan termasuk juga tadi keluarga harus disiapkan juga gitu ya. Jangan sampai katakan 6 bulan atau setahun dia direhab gitu ya. Salah satu prinsip pelindungan anak itu kan mendengarkan pendapat anak juga gitu ya. Nggak boleh kita paksakan juga gitu ya terkait situasi yang dia alami gitu ya. Namun pada akhirnya program ini telah dimulai pada 2 Mei lalu. Wacana Deddy Mulyadi yang juga syarat akan polemik karena melanggar hak asasi manusia adalah usulan program vasektomi atau KB pria sebagai syarat penerimaan bantuan sosial di Jawa Barat. Kemiskinan itu 1 ya, 1 rumah, 2 jaminan kesehatan, 3 jaminan pendidikan, yang keempat jangan terlalu banyak anak. KB-nya harus berhasil. Kan alternatifnya banyak. Apabila misalnya yang 1 tidak diperbolehkan, maka pengamanan juga lebih mudah asal mau. Sehingga sekarangnya mau enggak ber-KB-nya. Jangan bikin anaknya mau, tanggung jawabnya enggak mau. Dengan adanya usulan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai hal tersebut perlu didiskusikan dengan mempertimbangkan banyak aspek. Ide-ide seperti itu harus dipertimbangkan dari banyak sudut pandang, ya kan? Karena bansos itu diberikan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial. Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat melalui sekretarisnya menyebut vasektomi haram dalam fatwa MUI sejak 1979. Hukum vasektomi itu adalah haram, dikecualikan terhadap 5 kekecualian untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat. Kalau vasektomi itu dilakukan karena kebutuhan mendesak dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu boleh. Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang menuai polemik tersebut bertolak belakang dengan kebijakan sejawatnya sesama gubernur di Pulau Jawa.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mendapat apresiasi publik setelah mencetuskan wacana kebijakan membuka taman selama 24 jam, serta membuka museum dan perpustakaan di Jakarta hingga malam hari. Setali 3 uang, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah mengeluarkan surat edaran yang melarang praktik diskriminasi dan pembatasan usia dalam proses rekrutmen kerja. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai fenomena gubernur konten ini secara substantif memang bagus, namun jangan sampai sebatas konten saja. Ya, saya hal itu hanya sebatas ornamen-ornamen yang tidak bisa diukur dan hanya sebatas gimmick yang tidak ada solusinya. Gubernur bijak, kebijakan tepat, hasil akurat. Dalam membuat kebijakan, seorang gubernur harus melewati serangkaian proses, dari persiapan hingga monitoring dan evaluasi. Jika proses ini diabaikan, bukankah kualitas pelayanan publik akan dipertanyakan?